Salam, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang kasih-Nya selalu baru setiap pagi bagi setiap kita orang percaya. Saya mengajak kita sama-sama untuk share firman Tuhan. Saya ambilkan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, Yesus berkata kepada mereka, siapakah mereka? Mereka ini adalah para nelayan. Ya, para nelayan ini pasti hidupnya pas-pasan. Pendidikannya juga nggak akan tinggi-tinggi. Ya, saudaraku. Padahal Tuhan mau mengajak mereka untuk membawa misi yang mendunia. Ya. Dan kalau saudara renungkan bahwa PT Kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan kepada kita, ini sebetulnya bergerak dalam bidang rugi. Kenapa? Karena Yesus berkata, pada waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Pada waktu aku haus, kamu beri aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, kamu kunjungi aku. Pada waktu aku di rumah sakit, kamu besuk aku. Itu pelayanan-pelayanan yang Tuhan berkenan. Dan orang-orang yang melayani seperti itu disebut domba, saudaraku. Ya, orang-orang yang hidup mau menjadi berkat. Ya, padahal pelayanan ini adalah pelayanan yang bersifat memberi. Kenapa Tuhan tidak cari murid yang kelasnya konglomerat? Sehingga waktu Tuhan berkata, pada waktu aku lapar kamu beri aku makan, maka konglomerat itu besoknya kirim 5 kontainer sembako gitu kan. Mantep. Ini mereka hidup aja berkekurangan. Ya, pendidikannya juga tidak tinggi-tinggi. Tetapi Tuhan ajak mereka untuk ikut. Ya saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus ini sumber mujizat. Dia dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, karena itu dia cari orang-orang yang sederhana. Yang dia butuhkan itu bukan soal mampu, tapi mau atau tidak. Ya, kalau kita mau maka Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita mau Tuhan akan sanggupkan kita. Dia akan membuat mujizat yang heran dan ajaib, saudaraku, dalam hidup kita. Ya, dikatakan begini. Dalam dia mengajak orang-orang ini, kata yang pertama dia pakai adalah mari. Mari, kata mari ini adalah satu kata yang bersifat tidak memaksa. Kalau saudara mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, gitu ya. Jadi sama halnya ketika Tuhan Yesus memanggil Matius. Matius itu seorang pemungut cukai. Dia sedang menghitung-hitung hasil cukai hari itu. Lalu Yesus datang dan berkata, "Mari ikutlah aku." Semuanya tergantung Matius, ya. Kalau Matius mau, maka akan ada Injil Matius. Tapi kalau Matius tidak mau, maka Tuhan akan cari yang lain. Ya, saudara. Nah, saudaraku, perkataan yang pertama adalah mari. Mari ini bersifat himbauan. Jadi semuanya tergantung saudara, mau atau tidak mau. Ya. Lalu yang kedua dia katakan, ikutlah aku. Kalau kita menjadi orang percaya, artinya meresponi ajakan Tuhan, maka jadilah pengikut Yesus. Ya. Jangan sekedar menjadi anggota gereja. Ya. Saudara berpikir pokoknya ikut Yesus itu jadi anggota gereja, dibaptis, tadinya namanya Mamat jadi Matius gitu ya. Tidak seperti itu ya. Tetapi Tuhan mau kita secara pribadi menjadi pengikutnya. Karena itu saya selalu berkata, seorang pengikut Yesus itu agamanya Kristen. Tapi seorang beragama Kristen belum tentu pengikut Yesus. Pastikan bahwa saudara seorang pengikut Yesus, ya. Penuhi diri saudara dengan pengetahuan yang benar di dalam perjalanan hidup saudara. Dikatakan, dan kamu akan kujadikan. Jadi ketika saudara meresponi ajakan Tuhan,
saudara menjadi seorang pengikut Yesus, saudara dijadikan, diproses, dibentuk untuk berharga. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak gampangan, ya. Saya juga nggak pernah terpikir, saya dulu nggak ngerti, saudara. Ketika saya ikut Yesus, kok saya dibuang sama keluarga. Karena saya berasal dari satu keluarga yang mesra, hubungan dengan bapak, ibu, saudara itu mesra, saudara, ya. Tetapi ketika saya dibuang, tidak lagi dianggap bagian dari keluarga, jujur saja saya sedih. Ya, sedih. Kenapa? Karena tidak mengerti. Tapi ketika sedemikian lama saya ikut Yesus, saya belajar, saya baca, Yesus berkata, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Nah, sebagai bagian keluarga yang mesra, yang saling berkasih-kasihan, kalau kita terpisah, kita pasti sedih. Gak mungkin gak, saudara. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak baik di sana, adalah ketika kita menjadi bagian keluarga yang saling mengasihi, maka seringkali ketika kita menghadapi situasi yang sulit, maka keluarga kita lah yang menjadi andalan kita. Dan itu Tuhan tidak mau. Karena Tuhan ingin setiap orang yang mengikut Tuhan harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Nah, sementara saya ikut Yesus, saya mengalami banyak kesulitan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak lagi bisa meminta bantuan mereka karena saya sudah terbuang. Mau tidak mau, maka saya selalu berharap kepada Tuhan, masuk kamar, bertekuk lutut dan berdoa. Dan hebatnya, Tuhan seringkali memberikan jalan keluar. Ya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Ya. Oleh karena itu, orang Kristen setiap tahun bikin Natal. Natal itu apa, saudara? Natal itu ulang tahun Yesus. Kenapa Yesus diulang tahunin? Karena dia hidup. Yang mati tidak perlu diulang tahunin, saudara. Dia hidup dan suatu waktu nanti dia akan datang kembali untuk menjadi hakim orang yang hidup dan yang mati. Semua dihakimi. Tapi beruntunglah orang yang percaya dan menerima dia, meskipun dihakimi tapi tidak masuk dalam hukuman. Ya. Nah, saudara, itu yang ketiga. Kita dibentuk, kita dijadikan lewat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi tetaplah andalkan Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan dan dikecewakan. Yang terakhir, tujuan Tuhan menjadikan kita manusia yang demikian supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bersaksi di depan banyak orang, ya. Lalu juga kita bisa menjadi penjala mereka, penjala jiwa mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara, mereka dulunya penjala ikan. Penjala ikan ini berbicara tentang orang yang ya mengandalkan kekuatannya untuk mencari hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi Tuhan maunya kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, tapi bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena itu hukum kasih yang diajarkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.